Tantangan paling besar yang dihadapi oleh para guru dan pendidik dalam konteks pembelajaran mendalam, terutama dalam mengimplementasikannya, adalah merubah paradigma. Atau orang sering mengatakan merubah mindset. Kenapa? Karena dalam pembelajaran mendalam ini, pusat dari pembelajaran itu ada pada peserta didik. Dan karena peserta didik adalah pusatnya, maka seorang guru harus memahami karakteristik dari masing-masing individu yang ada di dalam kelas. Hanya dengan memahami karakteristik dari masing-masing individu, Anda bisa melakukan 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam. Yaitu pertama adalah mindful learning, pembelajaran yang berkesadaran. Yang kedua adalah meaningful learning, atau pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan si anak. Dan yang ketiga adalah joyful learning, pembelajaran yang mengembirakan. Tentu saja seorang individu pembelajar itu akan merasa sadar bahwa dia belajar, sehingga dia belajar itu karena ada keinginan dari dalam dirinya, bukan karena disuruh. Ya, itu karena apa? Karena yang diajarkan relevan dengan cita-cita dia, relevan dengan kehidupan di sekitarnya. Dan cara guru melakukan proses pembelajaran itu menggembirakan, sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman belajar di dalam kelas. Itu tantangan terbesarnya. Paling banyak itu dalam mengubah paradigma atau perilaku, itu biasanya ada 2, yaitu tidak mampu dan tidak mau gitu. Kalau dia tidak mampu, artinya kan kita harus membuatnya menjadi mampu. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah tentu saja memampukan mereka melalui pelatihan, melalui workshop, melalui pendampingan, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau yang tidak mau karena berbagai alasan? Biasa ini terjadi pada guru-guru yang sudah senior. Cara yang paling tepat bagi mereka yang tidak mau adalah menyuntikkan motivasi. Ya, agar mereka merasa termotivasi untuk melakukan ini dengan penuh rasa sukacita dan senang hati. Kenapa? Karena kita bisa membuat mereka sadar bahwa justru mereka yang senior-senior dan memiliki pengalaman banyak itu yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran mendalam, mereka kadang sudah berubah namanya, bukan guru lagi. Ada yang mengatakan mereka adalah mentor kita. Kan guru-guru senior itu mentornya para guru-guru muda, betul ya? Kalau kita bisa memposisikan mereka sebagai seorang mentor, mereka yakin pasti mereka akan semangat lagi untuk menjadi guru yang berpartisipasi dalam pembelajaran mendalam. Karena pembelajaran mendalam sangat berpusat pada peserta didik, maka saya akan gunakan pendekatan begini. Kalau di dalam satu kelas ada 25 anak, itu artinya kan ada 25 cita-cita. Kalau ada 25 cita-cita, seyogianya harus ada dalam tanda petik 25 kurikulum. Atau kurikulum yang dinamis atau adaptif yang bisa menyesuaikan diri pada masing-masing cita-cita anak, masing-masing talenta yang dimiliki anak, masing-masing minat dan bakat yang ada pada diri anak. Karena itulah yang akan menentukan materi mana yang dibutuhkan. Tentu saja materi yang diberikan kepada seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter akan berbeda dengan anak yang bercita-cita menjadi seorang sarjana teknik misalnya. Akan berbeda lagi bagi anak-anak yang bercita-cita jadi birokrat, atau bahkan yang ada yang ingin bercita-cita jadi rohaniwan. Tentu saja masing-masing itu akan membutuhkan bahan pembelajaran yang berbeda. Makanya kalau ditanya bahan pembelajaran apa yang tepat bagi mereka, adalah bahan pembelajaran yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing individu. Terima kasih.